Kegiatan bubur syura atau dalam bahasa kami kegiatan syuraan merupakan suatu kegiatan yang lahir atau diwarisi dari generasi ke generasi dan alhamdulillah masih lestari hingga saat ini. Nah, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai kebaikan itu diwariskan dari leluhur kami melalui sebuah simbol yang kita namakan bubur syura, dan memang itu hanya ada di bulan Asyura atau di bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Dan kata Asyura sendiri diambil dari kata asyarah, yaitu hari ke-10 di bulan Muharram. Nah, dalam literasi sejarah banyak disebutkan bahwa berbagai kejadian luar biasa terjadi di bulan Asyura. Salah satu hal yang menjadi latar belakang kenapa kegiatan bubur syura ini adalah cerita atau kisah tentang selamatnya Nabi Nuh dari bencana banjir besar pada zaman tersebut. Nah, pada hari ke-10 itulah Nabi Nuh terselamatkan dan banjir bandang pada waktu itu surut, dan beliau mempertanyakan kepada umatnya yang alhamdulillah ikut bersama Nabi Nuh dalam bahtera tersebut. Beliau mempertanyakan apakah masih ada sisa makanan yang tersisa di kapal untuk kita makan. Maka umatnya menjawab, masih ada tepung dan sisa kacang-kacangan. Nah, disitulah Nabi Nuh memerintahkan agar semua masakan itu disatukan menjadi satu makanan khas yang pada akhirnya sampai ke tanah Jawa jadilah bubur syura.
Di tanah Jawa ini juga bubur sura diwariskan atau dilaksanakan mulai zaman Sultan Agung di Kesultanan Mataram dengan tidak menghilangkan simbol-simbol atau tidak menghilangkan ciri khas utama, yaitu adanya 7 jenis kacang-kacangan, yang dimana 7 jenis kacang-kacangan tersebut juga merupakan filosofi dari lamanya waktu dalam seminggu, yaitu 7 hari. 7 hari itulah kita diberikan nikmat tiada henti oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bubur sura juga selain merupakan cara kita mengenang atau melestarikan budaya, tapi syarat akan makna dan filosofi yang bila kita telaah, bila kita maknai, ini akan berdampak besar bagi kehidupan sosial kita. Di mana tradisi bubur sura mengajarkan kita arti kebersamaan. Karena dari sejarah awalnya kegiatan ini selalu melibatkan banyak orang. Nah, inilah yang kedua, ada simbol gotong royong. Ada simbol berbagi dan lain sebagainya. Nah, simbol-simbol inilah yang perlu kita lestarikan dan perlu kita pertahankan, di mana di masa-masa sekarang simbol-simbol kebersamaan di tengah-tengah masyarakat kita sudah mulai hilang. Kehidupan sosial yang mulai terpecah menjadi antar kelompok dan lain sebagainya dengan berbagai hal yang melatar belakangi, apakah itu agama, politik, dan lain sebagainya. Tapi bila kita kembali pada makna filosofi tersebut, maka harusnya yang melatar belakangi timbulnya kelompok-kelompok dan individu-individu tadi bisa kita satukan, seperti halnya bubur tadi. Di sana ada beras, di sana ada kacang-kacangan, di sana ada umbi-umbian dan sebagainya, menjadi sebuah hidangan yang bisa kita nikmati hasilnya secara bersama-sama. Begitupun di tengah kehidupan sosial masyarakat, di mana kita mempunyai latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, pendidikan yang berbeda, tradisi yang berbeda, karakter yang berbeda, tapi ketika bisa disatukan dengan satu pemikiran yang sama, disatukan dengan tujuan yang sama, yaitu membangun peradaban, membangun kebersamaan, insya Allah semua perbedaan itu akan terasa indah, akan terasa nikmat untuk dinikmati secara bersama-sama. Dan makna yang terakhir adalah makna bersyukur atas semua limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana disimbolkan tadi melalui 7 kacang-kacangan tadi. Selama 7 hari terus menerus kita selalu tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan, tidak pernah kehilangan sumber makanan kita, dan itulah yang harus kita syukuri dan harus kita manfaatkan nikmat-nikmat itu untuk selalu menjadi kebaikan. Dan salah satu kebaikan itu simbol bubur telah mengajarkan, setelah bubur itu matang dibagikan ke seluruh warga, itu adalah simbol dari berbagi itu sendiri.
Ada timbul pertanyaan, kalau memang bulan Asyura itu adalah bulan yang baik, bulan yang penuh berkah, kenapa tidak ada acara orang yang melaksanakan hajatan dan lain sebagainya? Itu juga punya sejarahnya sendiri. Sisi lain, bulan Asyura juga merupakan tempat bulan yang melahirkan kejadian-kejadian yang besar, peristiwa-peristiwa yang istimewa, tapi di sana juga terdapat kejadian yang sungguh luar biasa istimewanya bagi umat Islam, di mana pada saat itu di bulan Asyura, ketika putra-putra Sayyidina Ali dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Fatimah radhiyallahu anha, yang merupakan cucu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berseteru dengan Yazid bin Muawiyah, dan terjadi peperangan di padang Karbala, di mana pada masa itu Sayyidina Hasan dan Husain hendak berhijrah ke Persia, namun di tengah perjalanan terjadi bentrokan dengan kubu Yazid bin Muawiyah, sehingga gugurlah semua keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, dan lahirlah tradisi atau cara orang Jawa memaknai hari berduka tersebut menjadi duka bersama di umat Islam, sehingga bukan larangan atau bukan sesuatu yang tabu untuk melaksanakan kegiatan syukuran tadi seperti hajatan, pernikahan dan lain sebagainya, tapi itulah tradisi Jawa yang penuh empati, tradisi masyarakat kita yang penuh perasaan ketika generasi emas kita mengalami duka yang mendalam, maka itulah menjadi bagian duka bagi kita ke generasi-generasi berikut. Dan itulah cara kami, baik dalam melestarikan budaya leluhur ataupun kami memaknai ajaran Islam itu sendiri, sehingga bubur syura ini juga menjadi salah satu simbol bagaimana kami memadukan antara peradaban Islam yang ada, antara ajaran Islam yang ada, bisa berbaur, bisa bersatu dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa yang kental dengan nilai-nilai filosofis, beda dengan Islam yang selalu berterus terang, tapi mampu disatu padukan oleh leluhur kita pada satu kegiatan, pada satu ritual yang syarat akan makna dan nilai-nilai filosofis bagi kehidupan kita semua. Untuk itu, mudah-mudahan acara kami yang kami gagas selama ini di berbagai kegiatan yang ada, termasuk salah satunya adalah kegiatan memperingati 1 Muharram dan 10 bulan Asyura, bisa menjadi sesuatu yang memberikan manfaat buat kita semua, bisa mengajarkan generasi-generasi berikutnya bahwa ada satu pepatah Sunda yang memang mungkin dari angkatan kami ke belakang itu masih bukan sesuatu bahasa yang asing, tapi ketika bahasa ini diungkapkan ke generasi mendatang ini akan sangat terasa asing, di mana orang Sunda punya pepatah sendiri, mi indung ka waktu, mi bapak ka zaman, di mana mensemestakan alam semesta itu sendiri adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, di mana ada nilai-nilai kebaikan sejarah, ada nilai-nilai kebaikan yang ada di tradisi masyarakat kita, itu perlu kita lestarikan dan agar menjadi sesuatu yang baik untuk kehidupan yang akan datang. Mudah-mudahan kegiatan kita ini terus lestari dan terus memberikan inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya agar mereka tidak kehilangan arah, tidak kehilangan sejarah, dan tidak lupa dengan budayanya sendiri, di mana sekali lagi Sunda merupakan bagian dari tanah Jawa, di mana orang Jawa selalu memiliki makna-makna filosofis, makna-makna simbol yang perlu kita telah dan perlu kita kaji untuk keberlangsungan kehidupan sosial di masyarakat kita.
2, 3, asal. 2, 3, jalan. Sama seri. Ulah seri kata. Ketawa mendingan dek-dek. Dodolohan. Dodolohan. Oke. Ya peran idiot masih percobaan ya. Tas dodolohan nangtung dang. Nangtung. Braga-bragan. Beteng nepakan beteng. Ngorong seserian nyabak kanjut nah terus ulak ambean bau seri seri kelek kucek kelek kucek ambean keprok dua anak keprok seserian nangtung harapan makanis ebrak-ebrakan minta disuapan. Nah, terus ebrak-ebragan diuk deui ebrak-ebragan diuk deui makanisna kena diuk deui makanisna diuk ebrak-ebragan ngorong nonggeng ka makanis heula nonggeng hitutan makanis. Nah, tah. Dan suapan deui mah terus ku makanisna kena usapan huluna pas huluna usapan Mamodin teh usapan huluna. Nah sip mohon sip usapan huluna huapan deui seserian kana dang ceceprok leungeun dang nonggeng deui ka makanis hitut. Nah sip oke sip next ya.